Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Hira Umar dari kelas pendidikan IPA 19. Untuk tugas konservasi sumber daya alam kali ini, yang mana lebih tepatnya mengenai konservasi biologi, saya memilih kelapa sawit sebagai objek observasi dari saya. Konservasi biologi ini sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang bergerak dalam bidang pelestarian alam dengan dua fokus utama. Yang pertama yaitu untuk memahami dasar-dasar ekologi dari permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh spesies dan ekosistem. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan solusi ekologis atas permasalahan-permasalahan tersebut. Kelapa sawit ini memiliki nama latin Elais guineensis, di mana tumbuhan ini adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam genus Elais dan ordo Arecaceae. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku pembuatan minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Perkebunan kelapa sawit ini juga menghasilkan keuntungan yang besar sehingga banyak lahan-lahan lama yang dikonversikan kembali menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit ini meskipun merupakan tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah, namun Indonesia menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, di mana di Indonesia sendiri penyebaran kelapa sawit ini ada di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil konservasi kelapa sawit. Di mana tujuan dari konservasi kelapa sawit ini yaitu yang pertama itu untuk melakukan konservasi biologi. Yang kedua yaitu mengetahui cara memperoleh dan menanam bibit kelapa sawit. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara menjaga dan merawat pohon kelapa sawit. Yang keempat itu untuk mengetahui cara panen kelapa sawit. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui tanggapan masyarakat sekitar mengenai budidaya kelapa sawit ini. Pertama yaitu hal yang diamati. Observasi yang saya lakukan kali ini adalah mengenai kelapa sawit yang dikelola oleh salah seorang masyarakat di dekat tempat tinggal saya. Observasi ini mengenai bagaimana pengelolaan kebun kelapa sawit ini dilakukan hingga didapatkan hasil panen yang siap didistribusikan, yang mana kemudian akan diolah lagi menjadi minyak kelapa sawit. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu pengamatan. Saya sendiri melakukan observasi ini di sore hari di sekitar perkebunan di dekat tempat tinggal saya, lebih tepatnya yaitu pada tanggal 27 Mei 2021. Yang ketiga yaitu lokasi pengamatan. Observasi kelapa sawit ini saya lakukan di daerah Lubuk Sudah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Yaitu lebih tepatnya di sekitar SMPN 2 Tigonagari. Untuk pembahasan yang pertama yaitu cara memperoleh dan menanam bibit kelapa sawit. Bibit kelapa sawit ini diperoleh dengan cara membeli ke tempat pembibitan, di mana bibit yang dibeli ini merupakan kecambah yang sudah diberi label, yang kemudian ditanam di plastik polybag selama 12 hingga 18 bulan. Setelah ditanam dalam kurun waktu tersebut, bibit ini kemudian dipindahkan ke lahan yang sudah disediakan sebelumnya. Di samping itu merupakan bibit sawit yang sudah ditanam kurang lebih selama 7 bulan. Dan selanjutnya itu cara menjaga dan merawat pohon sawit. Setelah bibit kelapa sawit tadi dipindahkan ke lahan terbuka, pemilik lahan ini secara berkala memberikan pupuk dan juga membersihkan daerah-daerah di sekitar bibit yang ditanam tadi. Proses ini dilakukan hingga pohon kelapa sawit ini berusia 3,5 tahun atau siap panen. Selanjutnya setelah 3,5 tahun ini, pohon kelapa sawit sudah mulai berbuah dan dapat dipanen. Dimana meskipun telah dipanen, pohon kelapa sawit ini akan tetap dilakukan pemberian pupuk setiap 4 bulan sekali dan dibersihkan setiap sebelum panen. Dimana pelepah-pelepah tua yang ada di pohon kelapa sawit seperti gambar di samping itu nantinya dibersihkan setiap kali panen. Dengan kegiatan ini dinamakan dengan menunas. Pembahasan selanjutnya yaitu cara panen kelapa sawit. Proses panen kelapa sawit ini sendiri dapat dilakukan setelah pohon berusia 3,5 tahun atau siap panen. Panen ini sekali dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan pekerja lain. Untuk proses panen ini, jika pohon yang dipanen ini masih tingginya kurang lebih 3 meter, maka digunakan dodos sebagai alat untuk mengambil daging sawit tersebut. Bentuk dodo sendiri dapat dilihat pada gambar, yaitu memiliki tangkai yang panjang dan ujung seperti trapesium yang tajam. Selanjutnya,
Jika tingginya lebih dari 5 meter, maka panen dilakukan dengan menggunakan geret atau egrek. Yang dapat dilihat pada gambar, bentuk egrek sendiri seperti sabit, dengan tangkai yang panjang juga agar memudahkan untuk mengambil daging kelapa sawit. Selanjutnya setelah dipanen, buah kelapa sawit ini akan diangkut menggunakan mobil pick up seperti pada gambar, yang kemudian akan dibawa ke tempat pengumpulan panen yang disebut dengan peron atau tempat pengumpulan sawit setelah dipanen. Dari peron inilah nantinya sawit akan dibawa ke pabrik AMP, yaitu pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang berada di Palembayan, Agam. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat mengenai kebun kelapa sawit yang saya bahas ini. Tanggapan masyarakat sendiri yaitu bahwa budidaya kelapa sawit ini dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi, di mana budidaya atau kebun kelapa sawit ini membantu mengangkat taraf ekonomi masyarakat dengan mempekerjakan masyarakat sekitar seperti remaja ataupun pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang-orang di sekitar saya yang bekerja di kebun kelapa sawit, baik sebagai pekerja maupun sebagai pemilik kebun tersebut. Hal lainnya yang dirasa bermanfaat oleh masyarakat yaitu kebun kelapa sawit ini dapat membantu penghijauan kembali daerah sekitar. Proses pengolahan kebun ini juga tidak mengganggu masyarakat, karena kebun kelapa sawit ini biasanya juga berada jauh dari pemukiman warga. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan lahan yang cukup luas untuk membudidayakan kebun kelapa sawit tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.